guys, selamat datang di Cerita Jinju. Di video kali ini udah bukan cerita-cerita sekarang ini, tapi udah ratusan tahun yang lalu kayaknya ini cerita. Dan kalimat ini nih, selir. Nah, itu dipakai di mana? Zaman kerajaan. Mungkin kalau zaman sekarang gundik kali ya. Kali ini tuh gue bakal ngebahas seorang selir dari kerajaan Joseon. Jauh banget tuh. Yang awalnya dari selir jadi ratu, tiba-tiba jadi selir lagi, tiba-tiba dihukum metong. Gimana tuh ceritanya tuh kak? Kayak ribet banget kak. Oke, jadi selir ini bernama Jang Hae-bin. Jang Hae-bin ini adalah seorang selir kerajaan. Tapi gak lama setelah Ratu In-hyun, istri yang terdaftar di KUA, diturunkan tuh dari jabatannya sebagai ratu, Jang Hae-bin akhirnya dinikahin raja. Naiklah tuh tahtanya jadi ratu di kerajaan Joseon. Bahkan nih setelah jadi ratu, melahirkanlah tuh seorang putra. Tapi gak lama Jang Hae-bin dicabut statusnya sebagai ratu karena konflik politik. Gak cuman itu, Jang Hae-bin difitnah kalau dia itu mengguna-guna ratu sebelumnya, sampai akhirnya si ratu sebelumnya ini meninggoy. Ya udah, karena huru-hara itu fitnah tersebut, status ratu Jang Hae-bin ini dicabut dan kembali berstatus menjadi selir. Ya meskipun begitu, anaknya ini masih diakui kok dan menjadi putra mahkota kerajaan. Laki-laki juga gak tuh ya kan? Para pejabat dari fraksi yang tidak mendukung ratu Jang Hae-bin ini akhirnya berhasil tuh menghasut raja, sampai akhirnya pihak istana nih memberikan perintah eksekusi metong kepada Jang Hae-bin ini. Dan ini adalah cerita yang terjadi di kerajaan Joseon, Korea Selatan pada tahun 1600 sampai 1700-an. 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu tuh. Cerita ini tapi pernah diangkat kok guys di serial film berjudul Dongyi tahun 2010 dan Jang Ok-jung tahun 2013. Keduanya tuh dibilang punya sudut pandang penceritaan yang berbeda nih, walaupun nyeritain kejadian yang sama. Dan sekarang gue ceritain versi cerita Jinju nih. Jadi kerajaan Joseon adalah kerajaan yang berkuasa di hampir seluruh wilayah Korea Selatan. Gak cuma Korea Selatan, di Korea Utara saat ini juga. Jadi dulu kan namanya Semenanjung Korea tuh, jadi satu kan tuh. Nah wilayah Joseon tuh banyak banget tuh guys ya, walaupun sekarang udah kepecah belah tuh Korea Utara dan Korea Selatan. Dinasti Joseon berkuasa sejak tahun 1392 sampai 1897 sebelum akhirnya berubah menjadi Kekaisaran Korea. Ya setidaknya sih dinasti Joseon ini berkuasa sekitar 505 tahun. Nah cerita yang pengen gue bawain ini, cerita tentang Jang Hae-bin, itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Sukjong yang berkuasa dari tahun 1674 sampai tahun 1720. Raja Sukjong itu lahir pada tanggal 15 September 1661 dan merupakan pewaris tahta ke-19. Resmi menjabat menjadi raja pada usia 13 tahun. 13 tahun udah jadi raja, lu 13 tahun ngapain lu? Main layangan, gue mah. Pergantian pejabat kerajaan di dinasti Joseon dianggap sama sucinya nih dengan pergantian musim. Jadi perubahan pejabat di sana udah menjadi seperti ritual tahunan. Ada dua fraksi besar nih yang saat itu berkuasa di dinasti Joseon, fraksi Noron dan fraksi Soron. Noron dan Soron. Noron dikenal sebagai golongan konservatif yang keras, berpihak pada interpretasi moral paling ketat. Sementara Soron cenderung lebih moderat, terbuka pada perubahan dan mengedepankan fleksibilitas dalam mengatur negara. Dan dalam banyak hal nih, ya udah tuh mereka nih tidak hanya berselisih tentang kebijakan luar negeri atau reformasi, tetapi juga soal bagaimana seorang ratu tuh harus bersikap, bagaimana seorang selir harus ditempatkan, dan sejauh mana raja boleh menuruti perasaan pribadinya. Jadi bisa dibilang nih, perebutan dominasi kekuasaan yang dimenangkan pihak yang berhasil menjadi golongannya istri dari raja yang berkuasa. Dan tidak lama setelah menjabat sebagai raja, Raja Sukjong menikahi ratu yang bernama In-hyun. Ratu In-hyun itu berasal dari klan Yoheungmin yang merupakan keluarga bangsawan yang mendapatkan pendidikan yang tinggi. Susah tuh kan cewek Korea, orang Korea itu susah untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nah Ratu In-hyun itu merupakan sosok yang lembut, berbudi halus, dan sangat berpendidikan kayak gue, ya kan? Dan ratu ini dianggap sebagai sosok yang ideal sebagai seorang ratu. Cocok banget deh, mantep banget. Tapi meskipun begitu, namanya manusia ya, ada aja kekurangannya. Nah kekurangan dari Ratu In-hyun ini belum bisa atau nggak bisa lah ya untuk memberikan keturunan bagi Raja Sukjong, yang mana itu penting tuh untuk melanjutkan tahta. Zaman dulu tuh penting banget, lu nggak punya anak, gue cari yang lain deh. Kalau zaman sekarang kan banyak tuh child free. Zaman dulu nggak boleh lu child free lu, apalagi lu raja atau ratu.
nggak boleh. Dan juga pada masa itu ya, wanita yang nggak bisa memberikan keturunan itu dianggap aib. Apalagi jika wanita tersebut itu punya jabatan, ratu lagi. Hal ini tuh menjadi pemicu awal terjadinya konflik besar tuh pada dinasti Joseon. Ratu kita nggak bisa beranak nih, aib langsung. Dan di sini aku mau ceritain lah tuh awal muasal selir yang bernama Jang Hae-bin ini. Jang Hae-bin memiliki nama asli, namanya Jang Ok Jung. Sebutan Hae-bin adalah sebuah gelar yang merupakan gelar selir tertinggi di bawah ratu. Selir aja itu punya tingkatan ternyata ya. Jang Hae-bin ini lahir pada tahun 1659. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, Jung-in lah ya bisa dibilang ya. Jadi bukan bangsawan tinggi tetapi keluarga yang lumayan berpendidikan, yang bekerja atau menjabat tuh secara teknis atau administrasi di istana. Ayah Jang Hae-bin itu pernah bekerja di salah satu biro kerajaan, tapi meninggal dunia nih saat Jang Hae-bin itu masih kecil. Karena hanya merupakan keluarga yang menengah, Jang Hae-bin tidak otomatis memiliki hak untuk berada bersama kalangan bangsawan kerajaan. Namun, keluarga ibunya Jang Hae-bin itu memiliki koneksi. Koneksi penting tuh dari zaman kerajaan Joseon ya. Dan dari situlah menjadi jalur bagi Jang Hae-bin untuk masuk sebagai dayang atau pelayan istana. Sekitar tahun 1680-an awal, Jang Hae-bin diperkenalkan ke istana oleh keluarga ibunya yang memang memiliki hubungan dengan Ratu Myeongsong. Nah, Ratu Myeongsong ini tuh ibu dari Raja Sukjong ini. Jadi mama mertua mama mertuanya ratu. Iya kan ya? Jang Hae-bin itu gak langsung kerja di kediaman Raja Sukjong. Tapi Jang Hae-bin ini dikenal tuh karena kecantikan yang luar biasa, bakatnya dalam seni dan sastra, termasuk menjahit, kaligrafi, musik tradisional. Jang Hae-bin juga dikenal karena kecerdasannya berbicara dan memahami suasana hati orang di sekitarnya. Peka. Pada tahun 1686, Raja Sukjong yang masih muda tuh, usianya 25 tahun, akhirnya pertama kali tuh ngelihat Jang Hae-bin di istana dan langsung terpikat bro. Karena kan Jang Hae-bin tuh awalnya memang gak kerja di kediamannya Raja Sukjong nih. Nah udah lumayan lama dikenal tuh sama staff-staff ya, pekerja-pekerja di istana yang terkenal kecantikan ya bla bla blanya. Terus kucuk Raja Sukjong ketemu sama Jang Hae-bin langsung. Pandangan pertama, gitu. Tapi saat itu dikarenakan status sosial Jang yang lumayan rendah, Ratu Myeongsong tuh ibu raja menolak hubungan itu. Sehingga Jang Hae-bin tuh sempat dikeluarkan dari istana untuk sementara waktu. Namun setelah Ratu Myeongsong meninggal, Raja Sukjong memanggil kembali Jang Hae-bin ke istana dan secara pribadi langsung, kamu jadi selir saya. Udah tuh jadi selir secara resmi. Dan saat itu gelar Jang itu masih sebagai selir tingkat rendah, belum bergelar Hae-bin. Jadi masih nama aslinya tuh, belum diganti nama Hae-bin itu belum. Nah tapi mohon maaf nih, Ratu ngelihat Raja ada selir ya walaupun tingkatnya rendah. Terjadilah tuh tragedi Gisa Hwanguk. Yang mana nih? Gisa Hwanguk itu merupakan tragedi politik. Dan dalam konteks ini adalah perebutan kekuasaan antara Ratu In-hyung dan Jang Hae-bin. Ya, dua fraksi besar seperti Noron dan Soron memiliki peran besar tuh dalam konflik politik ini. Kubu Noron ini mendukung Ratu In-hyun untuk tetap berkuasa dan kubu Soron mendukung Jang Hae-bin. Dan awal tragedi ini adalah pada tahun 1686 di mana saat itu Jang Ok Jung yang namanya belum berubah jadi Jang Hae-bin kembali kan tuh dipanggil ke istana tuh. Jang Ok Jung ini diangkat menjadi seorang selir tuh sama raja ya, sebagai tingkat yang bergelar tinggi. Udah langsung tuh diangkat, jebret jadi bergelar Hae-bin. Yang oleh karenanya itulah kita kenal dalam sejarah nama Jang Hae-bin. Kenaikan Jang mengguncang keseimbangan ya. Fraksi Noron menganggap kedekatan raja dengan selir baru itu sebagai ancaman langsung terhadap kehormatan mereka. Ratu In-hyun adalah simbol moralitas Noron. Jika statusnya terguncang, mereka pun akan ikut jatuh. Di tengah kekacauan itu, Hwanguk pertama terjadi. Pergantian besar kekuasaan istana di mana puluhan pejabat Noron itu dipecat, diasingkan dan digantikan oleh orang-orang Soron ini nih yang mendukung selir Jang Hae-bin. Seluruh arah politik kerajaan tiba-tiba berbalik dan pada tahun 1688 Jang Hae-bin melahirkan seorang putra. Kan ratu nggak bisa ngasih anak, selirnya bisa. Di tahun 1688 Jang Hae-bin melahirkan seorang putra tuh. Di tahun yang sama itulah Ratu In-hyun akhirnya dicabut statusnya sebagai ratu melalui pengadilan kerajaan karena dianggap tidak bisa menghasilkan keturunan untuk raja. Akhirnya Jang Hae-bin lah tuh yang resmi dijadikan seorang ratu dari kerajaan Joseon. Karena Jang Hae-bin berhasil melahirkan seorang putra mahkota bernama
Yiyun. Kelahiran Yiyun memunculkan ketakutan yang baru lagi tuh di antara para pejabat dari fraksi Noron. Mereka tuh pada takut akan kehilangan tempat dalam sejarah. Pada akhirnya para pejabat Noron tuh mulai melakukan propaganda yang akhirnya disebarkan tuh dari mulut ke mulut, dari para kaum menengah ke bawah, menengah ke atas, orang-orang yang di pasar. Dan kabar tentang Ratu Inhyun itu kembali dibicarakan. Soalnya kan dalam budaya yang memuja kesetiaan dan pengorbanan, penderitaan Ratu Inhyun itu menimbulkan rasa simpati yang tidak bisa dikendalikan oleh hukum di istana. Di setiap kuil, para wanita tuh berdoa diam-diam untuk Ratu Inhyun. Dalam kesunyian doa-doa itu, posisi Haebin sebagai ratu justru semakin goyah. Bertahun-tahun berlalu tuh dengan dan cerita tentang ratu sejati yang diasingkan menjadi perbincangan banyak orang tuh. Dan di saat itulah keluarga dan pendukung lama Ratu Inhyun menemukan celah kembali. Ada celah nih ya kan. Mereka menulis surat kepada raja dengan bahasa yang lembut, memohon agar sang ratu yang diasingkan diberi pengampunan. Mereka tidak menyebutnya politik, mereka menyebutnya doa moral bangsa. Surat-surat itu berbicara tentang kesetiaan, tentang kesabaran seorang wanita yang menerima hukuman tanpa mengeluh, tentang kesedihan yang menjadi teladan bagi rakyat. Raja Sukjong akhirnya mulai tersentuh tuh dan merasa bersalah telah mengasingkan Ratu Inhyun. Pada tahun 1694, Raja Sukjong memutuskan untuk mengembalikan status Ratu Inhyun, dan peristiwa ini dikenal sebagai Gapsul Hwangguk atau pergantian rezim 1694, di mana seluruh pejabat yang mendukung Haebin disingkirkan dan fraksi Noron kembali berkuasa. Dalam sekejap, roda nasib berputar ke arah sebaliknya. Jang Haebin status ratunya dicabut dan diturunkan menjadi seorang selir lagi. Jang Haebin tetap tinggal di istana, tetapi ya ruangannya jadi sempit, langkahnya juga dibatasi. Terus juga orang-orang dari fraksi Soron yang mendukung Jang Haebin dicabut dan diasingkan oleh raja. Ya udah, ngalamin hal yang sama pejabat-pejabat Noron waktu itu. Jadi ini berbalik nih, dialami juga sama si pihak Soron nih. Dan tahun-tahun berikutnya menjadi masa yang paling penuh ketegangan di istana, di mana kesehatan Ratu Inhyun ini mulai menurun. Beberapa catatan istana menyebut ia ini sering sakit, dan pada tahun 1701 Ratu Inhyun dinyatakan meninggal dunia secara mendadak, dan kematian ini mengguncang seluruh negeri. Bagi rakyat, Ratu Inhyun itu kan adalah lambang kesetiaan dan penderitaan yang suci. Bagi istana, kematiannya kembali membuka ruang kosong yang berbahaya. Kejadian ini nih menjadi puncak konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Sukjong. Jadi ini udah puncak-puncaknya nih. Karena kematian Ratu Inhyun ini dinyatakan secara mendadak, puluhan laporan diserahkan kepada Raja Sukjong terkait penyebab kematian Ratu Inhyun. Laporan panjang tentang ritual malam, boneka jerami, dan mantra yang konon dibacakan oleh Jang Haebin untuk mencelakai mendiang Ratu Inhyun ini. Raja Sukjong yang dulu pernah menggulingkan satu ratu demi Haebin ini, kini memerintahkan penyelidikan terhadap wanita yang sama. Tidak lama, Jang Haebin langsung dipanggil ke ruang persidangan di istana, dan Jang Haebin itu datang enggak dengan tangisan, tapi ya enggak juga sih dengan perlawanan, melainkan dengan wajah yang tampak tenang. Dalam sistem istana, seorang wanita yang pernah menjadi ratu tidak pernah benar-benar aman setelah kehilangan kasih raja. Jang Haebin ini terlihat seolah-olah sudah menyadari nih bahwa setelah Ratu Inhyun meninggal, waktu yang tersisa baginya hanyalah hitungan hari, udah bukan tahun lagi. Penyelidikan berlangsung cepat tuh. Beberapa pelayan perempuan mengaku nih bahwa Haebin memerintahkan ritual doa malam agar roh iri yang mengganggu anaknya diusir. Namun para pejabat Noron menulis ulang kesaksian itu sebagai tindakan sihir untuk mencelakai ratu. Dalam istana yang telah kehilangan moral kompasnya, kebenaran itu udah gak lagi penting tuh. Jadi pada tanggal 8 Oktober 1701, istana memberikan pengumuman resmi kalau Jang Haebin adalah tersangka pembunuhan Ratu Inhyun dan akan dieksekusi metong menggunakan racun. Jang Haebin meninggal pada usia sekitar 42 tahun dan gelarnya dicabut. Nama keluarganya dilarang disebut selama beberapa tahun ke depan. Keluarganya diasingkan, rumahnya dibongkar
dan semua dokumen yang mencantumkan namanya itu dibakar dan disensor. Dalam catatan resmi Joseon, ia dikenang sebagai perempuan yang melanggar tatanan surgawi. Di luar istana, rakyat membicarakan tragedi ini dengan cara yang berbeda-beda tuh. Bagi sebagian orang, Jang Hae-bin tuh bukan penyihir. Ia hanyalah korban dari sistem yang menolak melihat perempuan sebagai manusia penuh kehendak. Setelah eksekusi itu, Raja Sukjong tidak menikah lagi untuk waktu yang lama. Catatan istana menyebut bahwa di tahun-tahun berikutnya, Raja Sukjong sering mengunjungi taman tempat Jang Hae-bin menjalani eksekusi. Bukan sebagai ritual kenegaraan, melainkan dalam keheningan seorang pria yang dihantui keputusannya sendiri. Dan pada tahun 1720, Raja Sukjong meninggal dunia karena sakit. Setelah meninggalnya Sukjong, tahta tuh udah pasti berpindah tuh ke putra mahkota Yiyun ini, anak dari Jang Hae-bin. Yiyun ini naik tahta tuh dengan nama Raja Gyeongjong, jadi ganti nama kan. Sebagai pejabat Noron, itu menolak sepenuhnya mengakui warisannya karena dia adalah anak dari wanita terkutuk katanya. Sebaliknya, fraksi Soron menyanjungnya sebagai simbol kebangkitan darah Hae-bin. Sekitar tahun 1721 sampai 1722, seorang pejabat istana menghampiri ruang Yiyun ini dengan membawa setumpuk arsip lama kerajaan, dan arsip ini disegel dengan tanda tangan lama Raja Sukjong berisi perintah eksekusi dan laporan penyelidikan atas tuduhan sihir terhadap Jang Hae-bin, ibunya. Ketika Raja Gyeongjong ini, Yuyin ini nih, membuka gulungan pertama, ia melihat tulisan tangan ayahnya yang berisi perintah eksekusi, alasan yang dinyatakan, dan nama-nama pejabat yang menandatangani keputusan eksekusi Metong, ibunya. Kita sebutnya Yuyin apa Raja ini ya? Yuyin aja kali ya? Jadi Yuyin membaca bagaimana para pejabat itu memutar kesaksian, bagaimana ritual doa yang dilakukan untuk kesehatan sang ratu ditafsirkan sebagai sihir yang jahat, dan bagaimana pelayan-pelayan ini dipaksa bersumpah di bawah ancaman. Di dalam arsip itu, ibunya Yuyin ini dilukiskan bukan sebagai manusia melainkan monster yang melawan surga. Dan pada suatu malam setelah membaca ulang catatan eksekusi itu, Raja Gyeongjong, Yuyin ini memerintahkan agar nama ibunya dipulihkan secara pribadi dalam doa kerajaan. Melalui upacara kecil di ruang dalam, tanpa saksi politik, tanpa catatan publik, ia menyalakan dupa dan memerintahkan imam istana membaca doa pengampunan untuk arwah Jang Hae-bin. Bagi Noron, upacara kecil itu adalah tanda bahaya. Mereka takut tuh raja akan membalas dendam. Dalam beberapa minggu, laporan-laporan pengkhianatan akhirnya muncul. Tuduhan-tuduhan baru diajukan. Yuyin tidak pernah sempat menegakkan keadilan yang ia dambakan. Menurut catatan kerajaan pada tahun 1724, di tengah ketegangan yang mencapai puncak, Yuyin ini tiba-tiba jatuh sakit, yang benar-benar sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia tanpa sempat membuat keputusan apapun. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, fraksi Noron segera tuh mengangkat adik dari Yuyin, Pangeran Yeoning, Raja Yongjo yang kita bilang ya, ke tatahnya. Dengan begitu, semua catatan tentang upaya Yuyin atau Raja Gyeongjong untuk membuka kembali kasus ibunya itu disegel lagi guys, dan dikubur kembali di arsip rahasia kerajaan. Tiba-tiba banget langsung jatuh sakit. Coba, yang harusnya Yuyin ini atau Raja Gyeongjong ini bisa mengembalikan nama baik ibunya, gak bisa guys. Menurut kalian gimana? Ini tuh pengkhianatan dari berbagai fraksi ya. Ini kubu ini sama kubu ini saling gak suka, akhirnya mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini terjadi ternyata dari zaman dulu ya guys ya. Gimana, kalian suka gak dengan cerita-cerita sejarah Korea ini? Kalau emang kalian suka, boleh komen di bawah ya. Dan kalian bisa request kok mau ceritain sejarah Korea apa lagi. Kira-kira minggu depan cerita apa lagi ya?